Alhamdulillah. Udah azan zuhur. Laila, Wowo, entah ngambil teman-teman pamit dulu ya mau ke musola, mau sholat. Laila, sama Wowo mau bareng kagak? Sorry ya, gue barengan sholat sama orang kampung. Mendingan gue sholat di rumah sendiri. Iya, gue juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ada perlu apa ya? Mami ya. Gimana Mbak? Ada perlu apa ya kemari ya? Gini, maaf nih ya, Po sama Abang. Saya lagi nyari rumahnya Sintong. Ada yang tahu nggak? Entong. Iya. Kalau boleh tahu nih ya, ngapa nyari rumah Sintong ya? Terus apa nih? Kagak pernah lihat nih di kampung Langka nih. Deh. Saya dari pencari bakat. Kebetulan tadi pagi saya lihat di tayangan TV ada si Entong, si anak ajaib yang datang dari kampung Langka. Rencananya sih saya mau ngorbitin si Entong buat jadi artis sinetron stripping. Sinetron stripping yang tiap hari ya Mbak ya? Iya. What? No. I'm sorry. Talking about you. Gimana kalau seandainya you orbiting my son, si Mimi. This is my son, very very nice. Kagak ngerti maksudnya apa ya? Iya nih, Po. Iya, begini jadi maksudnya nih ya, kita pun juga punya anak nih. Oh gitu. Anak kita lucu banget dah, mendingan anak kita aja yang diorbitin bagaimana? Iya, cakep banget anaknya, kagak lihat gua apa? Yesterday. Oke. Sebenarnya sih bisa aja, Po. Tapi biayanya tuh nggak murah loh. Soal duit mah kagak masalah, kita juga bukan orang yang kurang duit ya Bang ya. Yesterday. Biayanya itu 10 juta. Jadi gimana, Po? Bang, yang namanya kesempatan kagak mungkin bakal datang 2 kali. Apalagi di mari, ini orangnya langsung pencari bakat langsung. Masa iya lu kagak percaya? Bagaimana? Stripping Bang, stripping. Tiap hari nongol di TV. Mau kagak? Iya, mau ya? Up to me deh. Iya kata gue juga apa tuh. Oh, jadi deal ya? Jadi, ngomong-ngomong nih, Empok nih, kurus bener ya? Kayaknya belum makan ya, Mbak ya? Kebetulan sih belum nih, Po. Saya juga udah kesana pikirannya. Ya udah, ayo masak nih. Makan dulu ya di rumah Ayah ya. Boleh sih. Temenin aja ya, Ayah jaga warung, temenin sama laki Ayah ya. Yesterday. Come in house. Okay. Ready stop. Okay. Po, saya ke dalam ya, Po ya? Iya, iya. Hey, my wife, go home. Yeah. Okay. Yeah, please. Si Mimi masuk TV, stripping tiap hari. Gue juga ikutan nongol nanti. Gue siap-siap. Kudu latihan diwawancara dulu apa gue nih ya. Cakep dah. Bakal ramen ntar acaranya nih. Lah, Dek, ini udah rapi semuanya. Tapi itu kabel listriknya belum ada. Itu yang buat nyolokin ke TV-nya. Tuh dia, Mi. Endet kan nggak ngerti masalah listrik. Makanya Endet mau nyari orang yang bisa masang rolling kabel buat nyolokin ke TV itu. Dia cari ya. Saya mau ke dalam dulu. Mau dandanin si Lela. Sip lah kalau begitu. Benerin tuh ya. Iya, tenang aja, Mi. Assalamualaikum, Bang Amur. Waalaikumsalam. Waduh, kayaknya mau ada acara nih. Ya begitu deh. Ya, kalau perlu bantuan, Bang Japra sama Jupri siap bantu. Lo tahu aja berdua, kalau gue lagi butuh bantuan, ngomong-ngomong, lo berdua bisa masang listrik apa kagak? Ya, itu sih kecil. Jangan panggil Bang Japra kalau tidak mengerti masalah listrik. Oh. Bang Makmur, saya berdua ini multi talenta.
Pokoknya Bang Makmur tenang-tenang aja. Kalau gitu pas banget dong ya. Iya Tuan. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Gono. Kebetulan gue mau masang roll kabel buat colokin ke TV sini. Tenang aja pokoknya. Nih, anggap aja ngomong-ngomong, oh udah beres semuanya ya. Sekarang kita kerjain. Makannya udah di dalam. Yuk. Oke, temon Bang. Saya gede nih Bang. Kenceng nih Bang. Udah Pri, sambungan kabel ya? Beres, udah kenceng. Ya udah sama. Kalau colokin kan? Saya tes nih. Iya lo tes dong. Beres. Yang bener loh. Iya. Udah. Kagak ada aliran listriknya sih. Udah. Ya biasanya kan ada jalan gitu. Itu udah obeng. Oh iya. Iya. Ada obeng dong. Udah. Lo berdua kan gue suruh penyelidik kontak rumah gue. Malah breakdance. Cepetan dikit apa? Acara nobarnya sebentar lagi dimulai. Aduh. Pak RT, menurut petunjuk Pak RT, ada anak di kampung ini yang masuk TV juga. Betul toh? Menurut petunjuk begitu Pak Lurah. Tapi acara apa nih ya? Saya kurang paham nih. Wah. Menurut petunjuk bagus itu. Tapi ngomong-ngomong, menurut petunjuk Pak RT ndak boleh pakai kata menurut petunjuk. Soalnya apa? Menurut petunjuk itu sudah menjadi hak patennya Pak Lurah. Jadi kalau Pak RT pakai menurut petunjuk itu, Pak RT harus bayar royalti. Mengerti toh? Memangnya Pak RT menurut petunjuk sudah tidak betah lagi jadi Pak RT di kampung ini. Jangan dong, jangan. Udah, kalau begitu Pak RT ndak boleh pakai kata menurut petunjuk. Mengerti toh? Ngerti Pak Lurah. Dan sekarang saya mau tanya, menurut petunjuk di mana rumah anak itu? Menurut petunjuk, maaf Pak Lurah, saya keceplosan. Sip di mana? Di Sindang, Cis. Bisa rempong deh, Em. Yuk, mari Em. Cus. Ya, dulunya ngondek. Menurut petunjuk kita harus jalan. Monggo Pak Lurah, silakan. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Duduk ya. Iya. Cari tempat deh ya. Tenang ya, ntar penampilan anak saya tunggu indah. Wah, elah penampilannya kagak bakal kecewain. Pokoknya yang udah datang ke sini bakal dapat hadiah door prize. Waalaikumsalam. Pak Lurah. Terima kasih Pak Lurah atas kedatangannya, kehormatan buat kami berdua di sini. Sama-sama. Terima kasih. Menurut petunjuk dan mesti harus dituruti. Katanya anaknya Pak Makmur masuk TV juga. Menurut petunjuk masuk TV sama seperti entong. Betul toh? Menurut petunjuk, ya memang begitu Pak Lurah. Menurut petunjuk, memangnya acara TV jam berapa? Acaranya ntar sore Pak Lurah. Menurut petunjuk, memangnya saya nggak boleh duduk. Oh, boleh Pak Lurah. Silakan Pak Lurah. Emang udah disiapin buat lo. Lah. Pak RT sih. Pak RT, menurut petunjuk, jabatan saya lebih tinggi daripada Pak RT. Jadi Pak RT, bangun. Ngalah teh. Pak Lurah. Lagi. Menurut petunjuk, saya yang harus duduk. Bangun. Oh, bukan saya. Lu selanang-selonong aja ntar sawan lu. Selamat sore pemirsa Lintasan Sore. Berita sore ini kami buka dengan ulas seorang anak bernama Laila dari Kampung Langka yang ngambek naik ke atas pohon gara-gara ingin tampil di layar TV. Pemirsa, inilah berita selengkapnya. Kok berita sih? Saya malu melihat acara ini. Maaf Pak Lurah. Bang Makmur. Aduh, masa
anak masuk acara TV berita. Hah, malah seneng banget. Hah, bikin malu kampung Langka aja. Menurut petunjuk, saya harus pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Berarti tuh anak udah mateng. Jangan jatuh dari pohon. Waalaikumsalam. Acaranya udah banget sih, keles MU. Cus. Terus maluin aja. Lagi masuk TV, ada berita. Maria, ngomong-ngomong ya, yang mana yang pohon, yang mana anak lu, gua kagak bisa bedain tuh. Itu yang jatuh tadi anak lo. Enggak, cuma Ibla. Oh, good looking never day. Gua kata mah sarang burung emprit. Udah ada Bang ya. Ntar anak lo masuk TV, ketibaan pohon. Mami, Dedi, kok warga-warga pada bubar sih? Ah, bikin malu tahu. Ayah kan malu. Gua gelap. Gelap juga. Kalau Lala tinggalin si Mami dan Lila kan pengen masuk TV kayak entong. Betul Lala kalah sama entong. Mami tunggu. Kagak mungkin, Bang. Cuma jatuh doang sama aja ngeliput orang. Ini kayak bocah naik layangan gitu, ngabur-ngabur layangan. Bentar. Assalamualaikum. Iya nih Mina nih. Ada apa ya teleponnya? Hah? Yang bener nih, Ay kagak salah dengar. Ay kagak ngayal Pan ya, belum mudak dia. Besok Ay dateng ya. Iya, mau dirantangin apa, Po? Ya udah ya. Waalaikumsalam. Ya, seneng kenapa sih? Hey Mina, what happened lo? Hah? Why do you love me lo? Buset, terima telepon langsung girang begitu, kesambat. Kesambut enak aja. Bang, tadi Pan nih Ayah dapat telepon ya Bang ya. Ini dari agensi Bang. Nah dia bilang besok si Mimi mau ikutan syuting. Ulah, gini, never day berarti itu. Emang. Lah nggak pernah nggak ada, artinya ada terus. Si Mimi syuting. Yesterday, ini baru nggak kayak si Lela, kayak kubur layangan. Diliput. Bang, kita mesti rayain Bang. Aduh, kita jadi ngartis berarti. Bang. Yes, ci. Udah ngoblah. Dia jika bersumpah demi Allah pasti terkabul. Pada hari kiamat nanti ketika seluruh ahli ibadah masuk surga, dia justru dipanggil agar berhenti dahulu dan memberikan syafaat. Alhamdulillah, dia diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada Qabilah Robi'ah dan Qabilah Mudor. Akhirnya seluruhnya masuk surga karenanya. Dia di sini adalah Uwais Al-Qarni. Nah sekarang Pak Ustadz cerita sedikit nih ya tentang sejarahnya Uwais Al-Qarni. Bismillahirrahmanirrahim. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda dari Yaman. Dia seorang anak yatim, tidak punya sanak famili kecuali ibunya. Ibunya pun sudah tua renta dan lumpuh. Yang tersisa hanya penglihatannya yang sudah kabur. Ya, jadi nggak jelas penglihatannya. Uwais ini bekerja sebagai penggembala kambing. Upahnya pun hanya cukup untuk menopang kehidupan dia sama ibunya sehari-hari aja. Nah, kalaupun ada lebih dari upah yang dia dapat, dia berusaha untuk mempergunakan kelebihan upahnya itu untuk membantu tetangganya yang miskin. Ya,
yang kurang beruntung keberadaannya. Alhamdulillah. Wah, subhanallah. Ay kagak nyangka penghasilan Ay segini banyaknya. Alhamdulillah ya Allah. Uwais Al-Qarni ini setiap hari merawat ibunya, menggendong ibunya kemana saja dia pergi. Dia tidak peduli meskipun kakinya dia terluka parah sampai berdarah-darah. Dan dia meskipun hidup dalam keadaan yang serba kekurangan, tapi dia masih mau berbagi. Astagfirullahaladzim. Kenapa tiba-tiba mati lampu sih? Apa turun ya listriknya? Coba deh kalau gitu. Ayo cek dulu aja deh. Wah, duit. Kak, bisa nggak? Udah bodo amat. Duit. Wah, ini gue cari. Ambil. Ayo kabur Kak. Uwais Al-Qarni, dia ingin sekali berjumpa dengan Rasulullah. Dia berjalan dari tempat dia tinggal ratusan kilometer menuju Madinah hanya untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa daya, ketika Uwais Al-Qarni tiba di Madinah, dia tidak berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah kekasih Allah sedang pergi untuk berperang. Namun beberapa waktu kemudian tersiar kabar bahwa Uwais Al-Qarni telah berpulang ke rahmatullah. Orang hendak pergi menggali kuburan. Di sana sudah ada yang menggali kuburan almarhum. Dan ketika jenazah beliau menuju ke pekuburan, ternyata di sana sudah banyak orang yang menunggunya. Sampai-sampai mereka berebut untuk mengusung jenazah beliau. Subhanallah. Uwais Al-Qarni memang manusia yang berakhlak mulia. Dia tidak terkenal di bumi, tapi di langit dia terkenal. Seperti itulah kalau kita mau beramal, gak perlu orang lain tahu, cukup Allah yang tahu. Kenapa mak lo? Lu kenapa tuh? Duh, Pak Ustadz. Entong kagak bisa cerita sekarang, Pak Ustadz. Emak lagi kesakitan. Entong kudu pergi ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Tong. Bye, bye. Sembahyang fardu sembahyang, sunnah ada bukan sembarang. Supaya Allah menjadi sayang, kami bekerja hatilah riang supaya
lampu sih? Tong, rumah lu gelap banget. Ada yang kagak beres, Bay. Gantapan, pendekan, cakap mas. Yang ngajak orang, yang jahat. Pegang. Ya, Udah ya, penjahatnya juga belum ada, lu udah ribet banget. Ntar kalau kena Pak Ustadz gimana? Iya, Pan. Sorry, Pak Ustadz. Lu nggak pantas. Ya, lu pantasnya. Coba ayam dong. Bercanda lu. Tong, itu MCB-nya di mana? Sikring. Ada di ruang tamu, Pak Ustadz. Ruang tamu. Tong, tapi aneh nih, Tong. Ini kenapa pintu terbuka? Emang begini? Suka begini nih, ha? Aduh. Kagak, Pak Ustadz. Iya. Aduh, gelap banget. Gelap amat, Tong. Di mana? Sikringnya di mana? Itu ada di ruang tamu, Pak Ustadz. Oh, yang sebelah kiri tadi pas masuk. Oh iya. Ntar. Udah, Tong. Astagfirullahaladzim. Mariam. Awas jangan dipegang, itu luka tuh. Masya Allah. Tong, bentar. Pak Ustadz panggil warga lu. Tolong, Pak. Kenapa Pak Ustadz? Ada apa? Mariam kecelakaan. Cepetan, kita bawa ke klinik yuk. Ayo cepetan masuk. Tolong, Pak. Astagfirullahaladzim. Bawa ke klinik tuh, tangannya berdarah, lihat tuh. Iya Pak Ustadz, iya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Iya, minggir dulu. Ayo. Angkat, Pak, hati-hati. Angkat. Angkat dulu. Ayo, Pak, cepetan, Pak. Bawa ke klinik, Pak. Ayo. Udah, entong, tenang ya, Tong. Duluan ya Pak Ustadz. Iya, duluan deh, ya. Hati-hati, Pak. Iya Pak Ustadz. Ntar aja nyusul. Bule. Wok, lu pulang sekarang ya. Ntar mau lu nyariin, udah biarin Pak Ustadz yang nganterin. Cing Mariam ke klinik. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya elah, lu lagi ketinggalan. And next time kita berangkat syuting, you harus menunjukkan acting talk, oke? Nothing bikin kecewa my father. Siapa Mimi, Papi? Coba. Lu acting marah. Natural, Mi, natural. Caranya gimana, Nya? Nah, lu kalau marah sama orang bagaimana? Kan lu sering marah sama babe lu sama gua. Nih udah nih, Mi. Begini acting lu. Betul, iya. Why do you love me? Nothing begitu. Masa marah-marah nyengir? Mi, asal lu tahu ya. Dulu Nya itu lomba juara teater. 1 SMA. Jadi lu kagak mungkin kagak punya bakat, Mi. Nih, gua ajarin ya. Kalau lu marah, yang pertama lu lakuin, buka matanya, kenapa, Mi? Melotot, Mi. Melotot lagi. Excuse me. Itu mah kayak gogok direbut tulangnya begitu tuh. Gogok lagi makan tulang direbut, gitu pasti. Ya, kayak orang kesurupan lagi, aduh. Lu kenapa sih ngegerutu aja? Diam aja, kenapa sih? Percaya aja sama gua. Nih, Lela nih. Liatin muka Mami nih. Ini yang namanya senam muka nih. Nih ya, nih. Kok begitu sih? Iya, Lela. Nggak usah takut jelek. Biar kata muka Lela cakep, tapi harus mau dijelek-jelekin. Lela, nggak usah takut jelek. Emang lu jelek, ayo. Mimi, ini buat apaan sih, Mi? Muka aja tambah jelek tau. Ya elah, emang udah jelek. Dari mana cakepnya sih? Iya, Lela. Ikutin aja apa yang Mami lu ajarin. Itu namanya senam muka. Tujuannya buat ngelenturin muka lo.
supaya pada saat acting nggak kaku dan ngomong dialognya pun nggak epetan. Pokoknya lu jangan apa yang ngalah ketop sama entong. Harus. Masa lu kalah sama si Entong? Sekarang giliran olah tubuh. Ya, badannya harus dilentur-lenturin supaya sama ininya. Ya. Ded, setel. Siap. Latihannya total. Latihan harus total. 1, 2, 3, play. Yeah, metal bro. Sadar nih, sadar. Woi, sadar. Wah, ini nggak salah lagunya. Kagak salah, Ded. Ini udah mantep banget lagunya. Mantap apaan? Kuping Ded budak, kepala Ded puyeng tau. Aduh, Ded Dede. Kalau masalah belajar acting, ini serahin ke Mami. Tadinya Mami itu artis. Iya, Ded tahu artis gerobak dorong kan. Ayo, kita lanjutkan. Waduh, bisa copot aku kuping gue kalau begini nih. Dah lo. Kenapa nih? Kenapa Lela jatuh dari panggung? Makan tuh pencarian. Lagian latihan olah tubuh kayak cacing kepanasan. Begini nih akibatnya. Kasian deh lo. Dah. Aduh, Ded. Kepala Mami ngapain di bintang semua, Ded? Aman. Syukur. Main dulu Dadah Umi. Kapan main dulu? Aduh. Umi lepasin Mi. Kowe pasti anak Melayu meneh topan, ayo ngaku. Ora Umi. Alah, bisa ngomong bahasa Jawa to le. Sedikit Mi. Lepasin dulu Mi. Iya, tapi aja Melayu meneh. Janji. Iya. Wes, lepas. Lain nggak ada Umi. Kamu itu ya, Pan. Pagi-pagi lah kau wes meh dolan, weh. Kamu ndak bisa main dulu. Kamu harus bantuin Umi beres-beres rumah dulu sampai bersih, baru boleh main. Tar dulu aja Mi. Bapak mau ke rumah Antong. Mau lihat keadaannya Encing Mariam. Ya, Pan. Umi lupa. Ya wes kalau gitu, Umi ikut juga ya, bareng sama kamu. Iya Mi. Tapi Umi kunci pintu dulu, ya. Iya Mi. Ya, nggak bisa main deh. Ada Umi. Aduh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa ya Allah? Orang yang baik kayak Mariam sama Entong kena musibah mulu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mohon maaf ya Allah. Hamba nggak pantas nanya begitu kepada Engkau ya Allah. Hamba nggak boleh nanya kayak begitu ya Allah sama Engkau ya Allah. Astagfirullahaladzim. Cuma Ayah bingung ya Allah. Kenapa orang baik di dunia ini kok sering kali tuh dicoba aja. Justru yang brengsek-brengsek nggak dicoba ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Maafin hambamu ini ya Allah. Ampuni ya Allah kehilafanku ini ya Allah. Aduh. Coba aja ya Allah. Seandainya nih Ayah jadi suami resminya De Mariam. Pasti nggak akan terjadi hal-hal yang seperti ini nih. Paling nggak kan ada yang ngedampingin, ada yang ngejagain. Astagfirullahaladzim, emangnya bola apa dijagain? Ya Allah, kok jadi ngaco kemana-mana nih omongan gue. Intinya ya Allah, Ayah bingung ya Allah, bener-bener bingung. Kenapa De Mariam sama Entong selalu dapat musibah? Seluruhnya masuk surga karenanya. Dia di sini adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda dari Yaman. Dia seorang anak yatim, tidak punya sanak famili kecuali ibunya. Ibunya pun sudah
tua renta dan lumpuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa ada hubungannya ya sama kisahnya Uwais Al-Qarni yang tadi malam gue ceritain ke anak-anak? Saking istimewanya Uwais Al-Qarni di mata Allah, sampai-sampai Rasulullah menyuruh sahabatnya Umar bin Khattab agar didoain sama Uwais Al-Qarni. Subhanallah, luar biasa keistimewaannya Uwais Al-Qarni di mata Allah. Entong kagak boleh nangis ya, kagak boleh sedih. Emak kagak apa-apa kok. Mak dua-duanya tangannya patah, Mak. Mak kagak bisa dagang lagi, Mak. Entong kudu cari tuh orang yang nyerang emak sama yang ngambil uang dagangan emak. Udah ya, kantong sendiri yang bilang kalau sabar itu kayak kepala bagi tubuh. Mungkin tangan emak ada yang melakukan kesalahan, makanya emak diuji sama Allah, dikasih musibah ini. Kan ada juga di dalam ayat Al-Quran, maka tidaklah orang itu dikatakan beriman sebelum mendapatkan ujian dari Allah. Makanya tong, kita dikasih keadaan enak, kagak enak, baik, kagak baik, itu semua udah atas izin Allah tong. Kita harus bersyukur, ya? Iya sih, Mak. Jadi entong kagak boleh nangis lagi ya. Senyumnya mana? Mak. Ini lagiin bakal jadi trendsetter si Mimi. Nih. Pan anak ayah mau masuk TV, mau syuting sinetron stripping. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Sadeli, Mina. Waduh, anak lu udah kayak robot bernyawa. Berarti bunyinya dong, Mimi lemot, Mimi lemot. PRT, Ansip, kalau kagak tahu mode, udah diem aja ya. Ini lagiin bakal jadi trendsetter si Mimi. Nih. Pan anak ayah mau masuk TV, mau syuting sinetron stripping, ngalah-ngalahin si Entong. Tiap hari nongol. Anak lu jadi artis. Iya, lebih apa dari si Entong. Itu sutradaranya nggak keder. Sadeli, soalnya anak lo tuh mulutnya suka bolak-balik. Kalau mulutnya Pak RT nih, mulut. Oh, omongannya. Udah melunjak lu ya sama gua. Enak tuh, melunjak, pedes. Rujak. Lu. Apa sih maksudnya nih? Ini mau ngeledekin anak ayah nih? Lah, siapa yang ngeledek? Gua mah nggak ngeledek, cuma ngatain. Sama itu ngatain. PRT. Daripada lu muka yang kayak pelembungan SD. Itu I am listening you're the people yesterday tadi income Mariam trouble ada masalah penyerbuan gitu, penyerangan. What is them ceritanya Pak RT? Sip. Ya. Dan dia diserang sama orang yang nggak dikenal. Dan orang yang nggak dikenal itu sampai bikin Mariam cedera. Oh, alhamdulillah, syukur ya Allah. Nya, gitu boleh enggak? Orang sama yang kena musibah abis. Diem, Mimi, diem. Dosa nantinya. Mimi, dia diem aja. Udah Sadeli, Mina, gue puyeng dengan lu ngomong. Yang ada tenggorokan gue jadi kenyang aja. Sip, kita ke rumah De Mariam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Tah, yang bener pala. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iki piye to Pak Ustadz? Lah kok iso apa Mariam kena musibah, umay kemasukan uang iki piye to Pak Ustadz? Ente ngomongnya pelan-pelan deh, biar aneh ini bisa nangkep.
banyak biayanya sih. Assalamualaikum. Nah, ini nih tepat nih. Ente Jubaida mendingan tanya langsung nih sama Pak RT sama Hansip. Kenapa bisa ada kejadian kayak begini nih? Ente tanya sekarang deh. Nah, kebetulan iki Pak RT to mesti. Iya benar. Nah, kowe Hansip, ya toh ngaku. Pengennya si jenderal toh. Jenderal. Ngapa sih? Selasa do, jenderal. Iki gimana Pak RT, Pak Hansip? Kok bisa ini warganya kena musibah, rumahnya kemasukan orang. Kalian itu jaganya bagaimana? Lagian RT sama Hansip kemana-mana berdua aja. Kalian jangan-jangan itu pacaran yo? Sama gue. Enak aja. Oh, saya mah nggak pacaran, malah dia yang demen sama saya. Mana mau saya demen sama anak Mahmud. Saya lu ah. Dengerin nih. Iya. Dia lagi mau nanya sama lu berdua. Lu kan sebagai aparat di kampung ini. Kok bisa sampai warganya kena musibah sampai kayak begitu? Kemasukan orang nggak tahu. Tahu nih. Jul Kipli. Zulkifli Malaki. Nih, Jubaida. Ya, rasa tuh kakak salah sini salah situ. Iki piye tanggung jawabnya Pak RT sama Pak Hansip. Hah? Ini kan jadi tanggung jawab kalian berdua. Hah? Gimana bagaimana ini solusinya? Iki piye toh kerja ora genah. Pikir dong, lu pikir. Lu udah berapa kali dipiye-piyein sama dia. Masa lu nggak ngerti? Piye juga lu. Masa peye saya nggak ngerti? Enak tuh mah peye. Itu mah makanan. Mak, kan tangannya patah dua-duanya. Berarti mak kagak bisa dagang dong. Tang, emak kan masih punya 2 kaki nih. Terus emak masih punya telepati. Emak masih bisa dagang kok. Emak juga bisa makan sendiri. Hah? Maksud emak? Coba lu taruh mangkoknya depan emak. Iya mak. Wah, hebat banget, Mak. Wih, hebat nih, Mak Entong. Laporin. Sekarang kita lihat Mariam dulu di dalam. Yuk. Ya wes ya. Ayo Piye. Tar dulu. Cepet. Lu jangan ikut ke dalam. Bener kata si Jubaida. Sip. Ini kan kampung lagi rawan. Ya, Pak RT, perasaan di sini janda mulu, jarang perawan. Rawan, kuping lu, rawan, ngapet sih kuping lu. Nih, soalnya apa? Kalau banyak kejadian-kejadian, ini repot kalau nggak ada keamanan. Makanya lu jaga, ya, jaga yang bener ya. Tapi kan saya perlu tahu juga keadaan di sini. Udah lu gue pecat nih. Jangan dong, sekali-kali yang dipecat. Waduh, enak aja lu. Udah lu. Siap. Jaga sono. Iya. Nah, gitu dong anak emak. Ya, kagak boleh ngeluh, kagak boleh sedih. Apa yang kita alamin ini kagak ada apa-apanya yang seperti dialamin sama nabi-nabi. Setitik pasir juga kagak ada. Iya, Mak. Kayak Nabi Ayub ya, Mak. Meskipun dia sakit parah, dia kagak mau nyakitin ulet yang ada di lukanya pas wudhu. Uletnya ditaruh atu-atu ya, Mak. Iya bener, Tong. Nabi Ayub alaihissalam itu nggak mau ulet-uletnya kena air. Makanya dia taruh dulu. Nah, begitu dia kelar wudhu, baru deh dia taruh lagi tuh ulet-ulet di lukanya. Subhanallah ya, Mak. Subhanallah banget, Tong. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, beda Pak RT. Gimana keadaannya deh Mariam? Ya gini Pak Ustadz. Tong, tadi perasaan Pak Ustadz denger lu tepuk tangan. Emangnya seneng apaan? Kan malu lagi sakit. Ya gitu deh Pak Ustadz. Entong seneng lihat emak walaupun sakit, tapi emak tetap tegar. Subhanallah.
Aduh, andai aja Tong, Pak Ustadz ini jadi pendamping emak lo. Modus. Orang lagi sakit, sempet-sempetnya nyari perhatian. Enggak aja Pak Ustadz. Di Mariam, kalau semalam abang aja ada nih tuh di samping Mariam, wah pasti Pak RT bawa duluan tuh ke klinik. Terus kalau sampai ada apa-apa, wah ada penjahat, Pak RT gibras. Kalau udah kelar aja ngomong kayak begitu. Belum kelar Pak Ustadz. Ingat loh, nanti kita lanjutkan lagi urusan kita di luar. Kowe iki harus tanggung jawab ya Pak RT. Ngerti pora? Kowe iki piye sih? Udah ya. Jadi pada berantem nih. Aduh, makasih banyak nih Pak RT, Jubeda, Pak Ustadz. Udah perhatian banget sama Ayu dan nengokin Ayu kemari. Oh kan, apa juga saya bilang. Pokoknya kalau kedatangan Pak RT, waduh, Mariam langsung sehat, langsung seger. Pokoknya jangan takutin Mariam. Pak RT selalu ngedoain biar Mariam tuh cepet-cepet sembuh. Kalau Ayah menanggapin omongan ente nih, De Mariam ya, kayaknya itu udah kewajiban Ayah deh. Waduh, pokoknya tenang De Mariam. Pak RT selalu mendampingi De Mariam kemanapun pergi. Tenang, didoain terus sama Pak RT. Oh, gimana Bay? Entong tahu pencuri itu ada di mana? Gayanya udah kayak artis papan atas aja ya. Lah emang iya. Tahu nggak itu gaunnya ngabisin berapa duit? Kalau kita sih namanya buat anak nggak bakalan tanggung-tanggung. Apa aja kita belain. Yang penting anak senang, anak sukses. Oh iya Mbak, namanya siapa ya? Saya Nola. Oh Nola. Jadi bapak ibu ini dari Kampung Langka juga? Betul. Oh, berarti sama dong ya kayak anak ibu sama bapak itu yang mau take. Dia juga dari Kampung Langka. Waduh. Jadi si Mimi di sini juga sekarang. Kayaknya anak ibu punya art khusus ya. Iya. Lela, dipuji-puji Lela. Tapi kalau mau syuting sinetronnya lancar, itu ada biaya khusus. Jadi berapa nih yang harus kita bayar Gak kira-kira? banyak kok, cuma 10 juta aja. Hah? 10 juta? Ya itu sih kalau mau, kalau nggak mau saya nggak maksa kok. Kalau memang begitu syaratnya, ya no problem, never mind. Kenapa enggak? Ini ada uang 10 juta ya. Makasih loh. Aduh, terpaksa deh duit borongan ayam gue pakai. Kalau buat anak nggak usah kayak begitu. Ntar si Lela jadi artis berkali-kali lipat balikannya. Iya juga ya Mi. Insya Allah tangan Ayah bakalan normal lagi. Ayah kagak boleh lama-lama sakit kayak begini. Kasihan Jubaida kerja sendiri. Ayah kagak boleh manjain tangan Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Bu Ayu. Masya Allah, Bu Mariam. Tangannya kenapa? Ayah kena patah tulang, Bu Ayu. Nggak coba ke dokter tulang? Nggak usah. Saya antar yuk, Mpo, yuk. Biar lebih tuntas berobatnya. Nggak usah, nggak apa-apa, Bu Ayu. Oh ya, Mpo. Saya bawa kue cake buat Mpo sama Entong. Aduh, Bu Ayu repot-repot banget sih. Ya, nggak apa-apa, Po. Bu Ayu, gimana kandungannya sehat? Alhamdulillah sehat. Saya bahagia banget. Alhamdulillah. Oh iya, Entong kemana, Mpok? Saya nggak lihat. Entong lagi keluar. Ya sudah, Mpok, cepet sembuh ya. Makasih ya, Bu Ayu. Ya, it's okay. Kayaknya ajarin ya. Ayo, cepetan nggak? Ya elah pakai jatuh.
Laila ada. Hei, ngapain lu ketawa begitu? Maksudnya apa? Hah? Ngedek banget tuh tawa lu. Lu ada di mari, Jimur. Lu justru ngapain kemari? Lah, kalau gua main husband and no. Lihat no. Anak gue biasalah. Gue juga nganter anak gue ke sini. Wah, lu kete juga. Jimur, lagian sih ada-ada aja lu. Biasa pakai sendal teplek, pakai sendal jepit, pakai sepatu begitu. Waduh, di bawahnya ada, dikasih jarok kali itu, dikasih bambu. Kayak merak, Bang. Sembarangan lu ya. Nah, lihat no, anak lu pakai baju apaan? Elah kayak ngobor lindung, tau nggak? Hah? Salin aja patromak lu gandulin di leher, kalau nggak aki, tret. Lu, anak lu lihat itu kayak cupang ngejeber gitu, cupang serit ngejeber. Oke, tenang ya. Udah nggak usah dibahas, nggak usah ribut. Diam. Tuh. Jaga itu sadeli dulu ya, kalau make up. ngomong. Iya. Bu Ayu, wes ketemu nih ambil Bu Mariam. Sudah, Mbak. Oh ya, Mbak, saya mau pesan 300 potong ayam, bisa? Pakai temen tuh 300 potong. Bener kok. Iya, Mbak. Emangnya ada acara apa Ibu Ayu? Kok sebanyak banget pesennya? Ada keponakan saya berulang tahun. Beres pokoknya. Saya kasih DP-nya dulu ya, Mbak. Iya. Ya wes. Ini DP ya Ibu Ayu. Iya. Nanti kalau udah beres, nanti juga ada kabari. Mau diantar juga bisa apa tak antar ke? Nggak usah, Mbak. Biar nanti supir saya aja yang ngambil. Ya udah, Ibu Ayu 300 ya. Iya. Ya sudah, saya pamit dulu ya, Mbak ya. Langsung pulang. Iya. Ya wes, hati-hati ya Ibu Ya, Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ri, Iya bang. denger-denger Om Mariam kena musibah ya kemarin. Kesian ya. Emang iya bang. Makanya lihat no, si Cam Jubaidah yang kerja dewek-dewek. Bang, kira-kira saya pantas nggak sama Jubaidah? Awas, lu tuh pantasnya sama pohon pisang yang kagak di jantungnya. Coba itu. Gimana Pri ya? Kita kerja lagi di Om Mariam apa enggak Pri ya? Bukan apa-apa ya. Kesian Pok Jubaidah. Capek dia sendirian. Itu dia bang masalahnya. Kalau ampe Mpok Mariam tahu kita di sini nih, abang mau dia ngeluarin jurus yang begini nih, jurus cocok sama Oga. Matanya. Iya. Dia kan sadis ya. Makanya bang. Sayur, trek. Sayur, trek. Halo Neng Eda, makin hari teh makin kinclong we atuh Neng Eda. Setiap Aujang mandang Neng Eda, hati Aujang teh dak dik ter teh kumaha gitu ya pokoknya mah trek euy lah. Neng Eda, Aujang coming, sabar ya. Udah. Enak aja, gua kan bos, lu aja deh. Siapa sih bang? Tukang sayur. Gua sumpahin kagak laku dagangan lo. Buset. Ayah kagak boleh nyerah. Ayah harus berusaha. Allah juga nggak suka sama hambanya yang gampang menyerah. Dan ayah juga nggak boleh berputus asa. Aduh. Ayah kayaknya harus gerakin badan nih. Ayah mau jalan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Sabar. Iki
Kita buat makan bang. Satu dah aja kasatu pan. Iki piye aja. Aduh, gimana ya teh? Aduh. Wes mulai. Alah, iki piye? Iki piye toh? Aduh, iki piye aku bingung. Terus kene dilapi. Lapi neng. Aduh, alah. Wes. Coba. Tapi teh ganjen pisan, teh meni loncat-loncat. Aduh. Yo ora masalah, beres loncat-loncat. Assalamualaikum, Pak Mariam. Waalaikumsalam. Sehat ya? Assalamualaikum Pak Mariam. Saya sama Bang Japra baru aja nyolong ayam. Enggak, ini cuman nyobain doang, kurang bumbu apa enggak gitu maksudnya. Sekarang gini aja deh, lu balikin deh tuh ya ayam ke tempatnya. Gua hitung sampai 3. Kalau lo sampai hitungan ketiga belum balik, gua gantung lo berdua di pohon. Coba itu, Bang. 1, Iya, Pak. 2, 3. Mesti wong kuwi kaya gara-gara iki piye ta? Wah, Ya teh belum selesai nih, Pak Mariam. Aduh, bantuin. Aduh, ya teh, aduh. Ya teh, aduh. iki Pak ya? Iya, ya lu. Maaf. 1, 2, tih. Bentar. Entong mau lihat pakai mata batin ya. Ya udah, Bay. Papan kagak sabar. Bentung tuh orang yang udah nyakitin Ceng Mariam. Pakai tongkat sakit kapan? Jangan. Santai, Pan. Nanti kita berdua benjol. Sebentar ya. Ayo Kak masuk Kak. Oh, Gimana, Bay? Entong tahu pencuri itu ada di mana? Ya udah, Bay. Kita samperin aja. Kita sikat. Iya, betul. Yuk, kita ke arah sana. Yuk. Kayaknya bapak-bapak ibu-ibu kena tipu deh. Kena tipu. Latihannya kayak tadi ya, tapi lebih semangat lagi. Lah bang, kok cemong-cemong begitu? Lah, bagaimana mau dikenalin di TV bang sama warga? My wife, kita udah ngebay. Ya ampun, Dad. Lah bayar 10 juta anak kita begitu pas keluar cemong. Nggak usah dicemongin juga emang udah cemong. Ya Allah, kesian banget anak kita ya Allah. Ini bagaimana ceritanya sih bang? Anak-anak udah pada siap semua ya. Nanti kok kepala suku bilang serang tempat musuh, kalian serang dengan bahasa suku pedalaman ya. Kodenya gini. Nah, begitu ya. Nah, gimana? Kalian udah paham semua? Iya aja deh. Oke, siap. Oke? Sudah. Iya anak kita gimana sih? Bagaimana? Latihan ya. Stand by. Action. My wife, ini kagak beres nih. Masa 10 million dollar men? Cuman kayak orang kepedesan begitu. Si Nola mana lagi kagak nongol-nongol? Tahu nih. Gimana sih katanya si Nola jadi peran utama? Coba lu tanya Gi, sama tuh orang itu tuh Astrada apa tuh namanya? Tadi sih ngomongnya Astrada tuh gitu. Ya udah lu panggilin. Pak. Excuse me, come here, Iya. come. Ada apa, Pak? Bu? Ini nih yang mau nanya nih ya. Ini udah nih nanya dah. Oh, iya. Pan begini bang, tadi Pan kata si Nola anak ayah nu yang itu tuh yang paling cakep loh, yang ada antenanya. Nah, jadi peran utama bang, kok perannya begitu doang ya? Pakai cemong-cemong segala lagi, wow doang. Bener Astrada. Masa anak gue cuman mainnya hu. Bentar, saya jelasin ya. Emang perannya kayak gini, Pak. Antara anak-anak ini perannya sebagai suku pedalaman, Bu. Nah, suku pedalaman ini menculik peran utamanya gitu. Lah kagak gitu bang, kagak. Tadi Pan kata si Nola, anak ayah jadi peran utamanya. Makanya ayah berani bayar 10 juta.
10 juta? Iya. Gua juga bayar 10 juta tau nggak? Itu duit semua. Gua bela-belain buat anak gua. Bentar. Kayaknya ini ada yang salah nih ya. Kalau dari pihak produksi, kami sama sekali tidak meminta bayaran. Kayaknya bapak-bapak, ibu-ibu kena tipu deh. Kena tipu. Aduh, kenapa berhenti Tong? Baik, kenapa berhenti? Tahu nih. Tong tahu pencurinya itu rumahnya di sini. Tahu dari mana Tong? Rumah malingnya yang ini. Entong tahu dari mata batin Entong. Waduh, yang Entong lihat dari mata batin Entong sih di sini. Ya udah, kita sikat aja, Bay. Ya, sikat. Jangan. Nih, kita itu kagak usah ada amarah. Ingat pesan Rasulullah, orang yang mudah marah akan mudah juga masuk neraka. Kita coba kelarin masalahnya dengan baik-baik aja ya. Kan orangnya udah bikin malu celaka, Tong. Kita sikat aja. Kagak boleh, Pan. Tetap kagak boleh. Kita Pan umatnya Nabi Muhammad. Jadi kita tuh kudu sayang sama siapa aja yang jahat sama kita sekalipun. Deh, mendingan Topan sama Ule tunggu sini aja ya. Biar Entong sendiri yang kesana. Nanti ntar takutnya pencurinya kabur. Iya, Bay. Hati-hati, Bay. Hati-hati, Tong. Iya. Siap. Kak, ini makanannya, Kak. Bu, ini makanan obatnya. Ibu tidak mau makan dari hasil kalian mencuri. Kalau ibu makan dan minum obat dari hasil kalian mencuri, lalu ibu meninggal, ibu akan menanggung semua dosa-dosa kalian. Lebih baik ibu sakit dan mati kelaparan daripada harus makan dan minum obat dari hasil kalian mencuri. Ya Allah, ampuni dosa anak-anakku. Kenapa Sintang duduk di situ? Tahu pakai mewek lagi. Kapan dingin? Sama oleh juga. Gue juga bingung, kita kan udah bisa mengungkap siapa pencurinya. Harusnya kita bawa ke kantor polisi, Tong. Betul. Bawa kantor polisi. Pan, Nek, ayah kagak tega sama anak yang nolong di rumah Entong. Ternyata dia itu nolong buat beli obat emaknya. Emaknya itu lagi sakit keras. Lah, biarin aja deh. Anggap aja itu rezekinya dia. Nolong, tetap nyolong, Tong. Tetap dosa. Betul. Iya sih. Tapi hati ayah kagak tega ngedenger tangisan emaknya. Anak yang nolong di rumah Entong itu. Bener dah, ayah kagak tega tuh sama tuh anak. Ya, kita doain aja deh. Mudah-mudahan Allah ngasih jalan keluarnya buat tuh anak. Biar dia bisa beli obat emaknya yang lagi sakit keras. Amin. Hati lu baik banget sih. Iya tuh, hati lu mulia banget.
Mas, lu lihat masih ngejar nggak? Masih Ran. Masya Allah, Cing, kok tong sampahnya bisa ada di belakang Cing? Iya makanya Tong, Encing minta tolong lalu Tong cabutin dong Tong. Aduh Encing malu nih kalau diliatin orang. Apalagi kalau ketahuan Pak Ustadz Caam. Aduh. Rumah Pak Ustadz aja sih yang lebih. Di mana ibu Tong?